Ya, selamat berjumpa di video kali ini. Kita akan bahas tentang beberapa soal tentang bagaimana kita membaca dan menganalisa data statistika ya yang sudah disajikan di dalam bentuk diagram batang atau diagram garis atau diagram lingkaran. Mari kita lihat, kemarin kita mulai, kita lihat beberapa soal. Ya, soal yang pertama adalah program yang dikatakan ini adalah data tentang program pemulihan ekonomi nasional. Ya, di narasinya adalah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Ini masalah yang berat ya. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon dan atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya pada sektor informal atau UMKM. Realisasi data pemulihan ekonomi nasional akan dilakukan pada 14 September 2020. Adapun implementasi dana PEN dan persentase realisasi disajikan dalam diagram di bawah di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah diagram tentang implementasi dana PEN ya. Lihat judulnya ya. Ini kita perhatikan judulnya, diagram implementasi dana PEN. Jadi ini diagram implementasinya, ini diagram persentase realisasi. Ada perbedaannya. Jadi dari nama kita harus lihat karena pembacaannya berbeda. Program kartu sembako, ya ini program kartu sembako, ini ya dana, dari diagramnya diagram dana dalam triliun, berarti program kartu sembako itu ada 43,6 triliun yang ini ya. Program keluarga harapan 37,4 triliun, program bansos tunai dan non tunai 39,2 triliun, dan BLT dana desa 31,8 triliun. Nah, sedangkan di data di sampingnya, di diagram sampingnya adalah data persentase, diagram persentase realisasi dana PEN. Realisasi ya, kalau ini tadi implementasi, ini realisasi. Program kartu sembako ini sudah terrealisasi 69,2%, program keluarga harapan 77,9%, bansos tunai non tunai 71,9%, BLT ini yang paling sedikit 34,7%. Mari kita lihat di pertanyaannya. Ya, di pertanyaan pertama. Berdasarkan diagram implementasi dana PEN di atas, ya sebelumnya, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Pilih benar atau salah untuk setiap pernyataan. Ya. Yang pertama, pernyataan pertama, total anggaran untuk dana PEN sebesar 152 triliun total anggaran. Berarti kita balik ke data yang tadi ya. Dana PEN itu 43,6 triliun ya, kita tulis aja ya, kita hitung 43,6, kemudian ini karena kita mau hitung total ya, 37,4, kemudian 39,2, ini 31,8. Ini kalau kita hitung 10 10 0 ya, kita taruh 2 di atas. Ini juga berapa ini? 1932 ya. Ini 20, ini 2, 22. Tulis 2 simpan 2. Kemudian ini kita hitung, ini 336. Ini 6 ya. 6 tambah 4 10, 10 tambah 3 13 tambah 2 15, 152 triliun. Ya, berarti sini. Kenapa? Berarti pernyataan yang pertama ini benar ya, karena sebesarnya adalah 152 triliun. Nah, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Anggaran program keluarga harapan lebih besar daripada bansos tunai non tunai. Ya, kita lihat program keluarga harapan. Program keluarga harapan itu 37,4 ya. 30 terus ini 37, ini keluarga harapan ya. 37,4, sedangkan apa tadi? Bansos tunai non tunai ya. Bansos ya. Bansos tunai
non tunai itu 39,2. Jadi seharusnya keluarga harapan ini lebih kecil. Ya. Tapi di sana dikatakan anggaran program keluarga harapan lebih besar, berarti ini salah. Oke. Selisih anggaran dana program kartu sembako dan BLT desa lebih dari 12 triliun. Lebih dari. Jadi selisih anggaran dana program kartu sembako dan BLT desa lebih dari 12 triliun. Kita lihat kartu sembako, BLT desa. Kartu sembako itu ada, kita di sini aja ya. Kartu sembako itu ada 43,6 triliun, kemudian BLT desa itu 31,8. Nah, kalau kita hitung selisihnya itu ini 16 8 ya, 8. Terus sisa 2 di sini. Kita pinjam 1, sisa 2, 2, 1. Ini 4 kurang 3, 1, 11,8 triliun. Sedangkan dikatakan selisih anggaran itu lebih dari 12 triliun, padahal cuma dihitung 11,8 triliun, berarti ini juga salah. Ya. Pindah. Implementasi dana PEN terbesar dialokasi untuk program kartu sembako. Iya, yang paling besar ya memang kartu sembako ya. Di yang lain masih di kepala 30-an, ini sudah 40 sekian. Jadi memang apa sih ini? Lebih besar. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi pernyataannya benar salah benar. Jadi kira-kira membacanya demikian ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini soal berikutnya, perhatikan diagram presentasi realisasi dana PEN. Jadi yang kita lihat adalah diagram yang di sebelah kanan ya, yang ini diagram persentase realisasi dana PEN. Oke, kita lanjut. Realisasi program kartu sembako masih di bawah 70%. Ya, kalau kita lihat program kartu sembako itu ada di 69,2%. Ini masih kurang dari 70%. Maka pernyataan ini benar ya. Kemudian persentase realisasi dana BLT dan bansos tunai masing-masing di bawah setengah dari anggaran total. Oke, jadi persentase realisasi BLT dan kata dan ya, jadi dan bansos tunai masing-masing di bawah. Jadi apakah BLT realisasinya itu di bawah 50% dan bansos non tunai juga di bawah 50%. Ya, kalau kita lihat BLT dana desa memang di bawah 50%, dia masih di 34,7%, tetapi bansos tunai non tunai itu sudah 71,9%, di atas 50%. Berarti pernyataan ini tidak benar ya. Lebih dari 3/4 program keluarga harapan sudah direalisasikan. 3/4 itu berarti kalau kita cari presentasinya 3/4 kali 100%, ini sama dengan 75%. Ya, apakah realisasi dari program keluarga harapan sudah lebih dari 75%? Kita lihat ya. Keluarga harapan itu sudah 77,9%. Jadi sudah lebih besar dari 75%. Berarti ya benar ya. Ini benar. Kemudian persentase realisasi program sembako
sembako itu tadi 69,2%, lebih dari atau lebih besar dari 2 kali lipat realisasi BLT dana desa. Dana desa tadi 34,7, ya. Apakah lebih besar dari 2 kali 34,7? Nah, kalau kita hitung ini kan berarti ini 14 189 69,4, ya. Apakah lebih besar? Nah, ternyata ini lebih kecil, ya. Jadi yang program sembako itu 62,7, 2 kali dana BLT dana desa itu 69,4. Berarti pernyataan ini tidak benar, ya, tidak usah dicontoh. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini kenapa sih? Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Selain 4 program pokok, ada beberapa program lain dalam pemulihan ekonomi nasional, diantaranya program Banpres Produktif dan program subsidi gaji. Anggaran untuk Banpres sebesar 22 triliun rupiah dengan realisasi 61%. Dan ini seharusnya di sisi lain, anggaran sebesar 37,8 triliun untuk program subsidi gaji sudah terrealisasikan 17,4%. Berdasarkan besar anggaran dan realisasi Banpres Produktif dan program subsidi gaji, pernyataan berikut yang benar. Nah, ini pilihan cuma satu aja. Oke, kita lihat program dana subsidi anggaran dana program subsidi gaji lebih besar daripada Keluarga Harapan, tetapi lebih kecil dari non tunai. Kita lihat ya, berapa tadi? 37,8, ya. 37 perbandingannya Keluarga Harapan itu dananya adalah 37,4, kemudian non tunai itu dananya 39,2. 39,2. Ini 37,8. Ya, untuk yang perbandingan pertama itu betul, ya. Jadi subsidi gaji memang lebih besar daripada Keluarga Harapan, tetapi lebih kecil dari bansos tunai, ya. Ya lebih kecil, ya, karena ini 37,8, ini 39,2. Jadi ini benar. Nah, sebenarnya kita nggak usah cek lagi ya di bawah, karena kan cuma satu pernyataan yang benar aja. Tapi boleh kita lihat ya, persentase realisasi program Harapan 5 kali daripada program subsidi gaji. Subsidi gaji itu 17,4, ya, 17,4%. Kalau saya kalikan dengan 5, ini hasilnya adalah 87%. 87%. Persentase realisasi dana 5 kali lipat daripada program subsidi gaji. Ya, realisasi program Keluarga Harapan itu 79. Ya, nggak pas, ya. Ya, ini lebih besar. Persentase realisasi Banpres Produktif masih di atas kartu sembako, ini 61%, sedangkan kartu sembako kalau kita ingat tadi 69,2. Ya. Terus selisih anggaran BLT dan Banpres Produktif itu 8,8. Ini 31,8, ya. 31 kita hitung aja. BLT dana desa itu 31,8 triliun, sedangkan ini 22 triliun dikurangin 8, 31 kurang 2 itu 11 kurang 2 9, 9,8. Jadi ini juga tidak benar. Jadi satu pernyataan aja yang benar. Oke, itu untuk soal dengan data program pemulihan ekonomi nasional dengan 2 diagram digunakan, langsung diagram lingkaran, kemudian ada diagram garis yang berbeda, ya, datanya berbeda dan cara penggambarannya berbeda. Kadang-kadang memang digunakan seperti itu untuk memperlihatkan bahwa memang data yang disajikan berbeda. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah data diagram implementasi dana desa, ya, atau anggaran, kadang-kadang dikatakan begitu. Kemudian yang di sini adalah diagram persentase realisasi dana pemulihan ekonomi nasional. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada penjualan sembako, ya.
Ibu Ayu adalah seorang penjual sembako. Ia terkenal sebagai pedagang kreatif yang sering menata dagangannya agar diminati para pembeli. Ia juga kerap menawarkan barang dagangan dengan harga lebih murah dari toko yang lain. Inilah yang membuat toko Ibu Ayu selalu ramai dari pembeli. Saat ini agar menarik pembeli, yang dilakukan Ibu Ayu adalah menjual sembako dalam bentuk paket. Ia membuat varian sembako dalam 4 paket. Masing-masing bahan pokok dalam setiap terdiri dari gula pasir, minyak goreng, dan beras. Keempat paket tersebut mempunyai kuantitas yang berbeda-beda untuk setiap bahan pokoknya. Daftar barang dan berat masing-masing disajikan dalam diagram berikut. Ya, mari kita lihat ya. Ini ada paket 1 isinya gula pasir, minyak goreng, beras. Nah, dalam kilogram, ini paket 1 berarti ini gula pasirnya ada 7 kg, minyak gorengnya ada 3 kg, kemudian berasnya ada 6 kg. Nah, paket 2 ini gula pasir 8, minyaknya 2, berasnya ada 7 kg. Paket 3 ini 8, 8-nya ini ya. Ini 2, ini 5 ya. Berasnya 5 kilo. Kemudian paket 4 ini 6 kilo gula pasirnya, ini 3 kg minyaknya. Kemudian ini paket 4 berasnya ada 7 kg. Ya, kira-kira membacanya seperti demikian. Kita lihat pertanyaannya. Beri tanda pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berdasarkan pengantar di atas. Ya. Banyak gula pasir pada paket 2 sama dengan banyak gula pasir pada paket 3. Perhatikan kita ke paket 2, paket 3 gula pasirnya sama enggak? Paket 2 8 kilo, paket 3 8 kg. Berarti sesuai. Oke ya. Kemudian kita ke banyak beras pada paket 2 sama dengan beras pada paket 4. Kita lihat lagi paket 2 berasnya. Ya, berasnya paket 2 yang ini ya, 7 kilo. Kemudian paket 4 juga 7 kg. Ini juga sesuai. Banyak minyak goreng pada paket 1 sama dengan banyak minyak goreng pada paket 4. Paket 1, paket 4. Mana nih? Nih. Minyak goreng pada paket 1 3 kilo, paket 4 3 kilo juga. Oke, sesuai ya. Oke, yang pernyataan yang keempat. Banyak gula pasir pada paket 1 ditambah paket 2 sama dengan banyak gula pasir pada paket 3 paket 4. Oke. Gula pasir paket 1 2 itu 8 tambah 7 ya, 7 tambah 8 ini 15. Kalau paket 3 paket 4 ini 8 tambah 6. 8 tambah 6 ini 14. Berarti kan tidak sama ya. Berarti ini tidak sesuai. Oke. Baik, kita lanjut ya. Bu Ayu ingin menghitung persentase beras pada paket 2. Persentase beras pada paket 2 adalah paket 2 itu isinya paket 2 8 kilo gula pasir, 2 minyak goreng, beras 7. Jadi sorry. Beras semua ya, beras semua berarti beras itu 6, berasnya semua itu 6 ya, tambah 7 ditambah 5 ditambah 7. 14, ini 7 tambah 7 14, tambah 6 20, tambah 5 25. Oke, berarti persentasenya itu di paket 2 itu berasnya adalah 7 kilo. Ya. Berarti persentasenya itu adalah 7 dibagi keseluruhan 25 kilo dikali 100%. Ini saya bisa coret jadi 4 kali 7 28%. Jadi nanti tulisnya cuma 28 saja. Oke, baik, kita lanjut. Jadi menghitung persentase itu berdasarkan keseluruhan ya. Oh, ini banyak ya. Oke, kita lanjut ya. Pilih salah satu jawaban yang benar ya. Diketahui data bacaan di atas, data 2020 dengan harga sebagai berikut. Gula pasir 11 kilo,
minyak goreng 12.500, 11.000 ya, 11.000 per kilogram, 12.500 per kilogram, harga beras 12.000 per kilogram. Jika pada awal tahun 2021 semua harga turun 10%, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Oke. Baik, kita lihat ya. Kalau turun 10%, jadi 100% dikurang 10%, sisanya itu adalah 90%. Maka harga di tahun 2021 itu adalah 90% dari harga yang sekarang. Nah, kita hitung dulu. Gula pasir itu adalah 90% dikali 11.000. Ya, saya bisa coret ini 0, jadi 11.110 dikali 90. Ketemu nanti nilai 9.900 per kilogram. Ya, ini sekali lagi per kilogram. Kemudian minyak goreng itu 90% dikali 12.500. Cara kerja sama 120 dikali 90. Ini ketemu nilai 11.250 rupiah per kilogram. Nanti kemudian beras ya, beras itu 90% dikali 12.000. Jadi 90 kali 120 itu sama dengan 10.800 per kilogram. Oke. Nah, sekarang kita lihat paket 1 tadi ya. Paket 1 itu kita lihat apa aja. Gula pasir 7, minyak goreng 3, beras 6 kilo, 736 ya. Kita hitung paket 1. Paket 1 7 kali 9.900, 3 kali 11.250, 6 dikali 10.800. Nah, ini dikena harga 69.300, 7 kali 9 63 ya. Jadi 69.300 ini 11.250 kali 3, 33, 750, 33, 750 kan ini ya. Ini 750 kali 3, 1133. 6 kali 8 ya 6, ini jadi 64 848 ya 800. Oke, kalau kita jumlah ini menjadi 05 18 tadi 4 ya. 10 17 1 ya. 6 4 10 16 1 167 itu 850. 100 850 berarti ini kurang 500 kurang 50 ya. Ini berarti tidak ya, salah. Paket 2 ya, kita tinggal ganti yang di sini aja ya. Paket 2 saya coret ini biar kita nggak terlalu banyak pakai ini. Oke, paket 2 paket 827 ya, 827 827 ya. Ini berarti 8 kali 9.079.200 ini 522.500. Ini 7 kali 8 75.600, 75.600. Kita hitung 000, ini 500 tadi ini. Ini 11 tambah 2 13 9 10 17 tambah 1 14 15 16 17 177 17 700. Oh, kurang 300 rupiah. Oke, kita ke paket 3. Masih salah berarti ya. Itu masih salah. Paket 2 masih tidak pas ngitungnya. Sekarang ke paket 3. Paket 3 itu ada 825.
8 gula pasir, 2 minyak goreng, 5 beras. 825. 825 tadi 8 ya tadi ya. Itu masih sama 79.200. Ini tadi 79 ya. 22.500, kemudian ini 5 840. 0 ya, 54.000. Oke. Ini 700, 200, 500, 700, 9, 2, 11. 11 ini tambah 4, 15, 1. Ini 8, 2, 10, 10, 15, 15, 15, 5, 700. Oke, ini benar. Oke, saya bisa teruskan di paket 4, tapi karena kita pilih jawaban yang benar 1, ya kira-kira pasti di bawah salah. Karena paket 4 itu nanti hasilnya adalah 168.750, 168.750, sedangkan di sini 178.600. Oke, baik, ada lagi. Oke. Untuk bagian yang pertama ini kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya.